Sepeda listrik bukan kaleng-kaleng bos. X51 dari Telling. Waduh, dinaikin nggak ada masalah spakbor depannya. Jadi ini sepeda listrik yang mana bentuknya teman-teman penyuka otomotif pasti tahu dengan Honda Zoomer. Waduh, oke. Mirip banget nggak teman-teman? Mirip banget teman-teman. Ini bannya udah gendut dari penampakan depannya gitu ya. Nanti Mimin infoin ya, gambarnya ada di sampingnya. Udah pakai ring 12 teman-teman, 90/90. Jadi tapaknya udah sangat-sangat lebar teman-teman. Jadi bagus banget penampakannya. Nah, terus ini sepeda listrik yang mana di Indonesia saya lihat nih teman-teman ya. Baru merek Telling yang menciptakan sepeda listrik bentuknya maco, keker, berotot teman-teman. Ini sepeda kayak atlet binaraga teman-teman. Jadi keker, berotot teman-teman. Waduh. Dari sini ada kayak crash bar-nya teman-teman. Ya, di depan ada crash bar. Nah, Mimin bisa shoot dari depan dong teman-teman. Nah, Min, di sini ada crash bar-nya ya. Lalu ada logo Telling-nya, lampunya bulat, LED-nya gitu ya. Lalu ada lampu LED juga di tengahnya gitu ya. Ini memperkuat kesan sportinya teman-teman. Sangat sporty sekali. Lalu di sini di samping bawah ada kayak rangka, bentuknya kayak crash bar juga teman-teman. Gitu. Jadi ini sepeda listrik mirip seperti motor, khususnya Honda Zoomer ya gitu ya teman-teman. Nah, ini crash bar-nya kelihatan banget kokoh. Di Indonesia baru satu-satunya merek Telling yang menciptakan sepeda listrik cowok banget, gagah banget, keker banget teman-teman. Dengan desain sesporty ini. Coba teman-teman perhatiin di brand lain nggak punya untuk desain yang sangat kekar, maskulin. Waduh gitu teman-teman. Ini dibekali dengan baterainya yaitu 60 volt 20 ampere teman-teman. Jadi sangat cukup sekali ya teman-teman. Lalu untuk pengereman kita pakai tromol untuk di depan dan di belakang juga masih menggunakan tromol teman-teman. Tapi it's okay karena kan sepeda listrik dibatasi regulasi pemerintah tuh di 50 km per jam ya teman-teman. Jadi bukan untuk kebut-kebutan. Jadi memang sepeda listrik itu digunakan untuk mobilitas aktivitas kita daily setiap hari ya. Tidak untuk kebut-kebutan gitu ya teman-teman ya. Kalau mau kebut-kebutan belinya motor listrik di upgrade teman-teman. Nah itu baru rasa kebut. Jadi kalau sepeda listrik memang regulasi pemerintah tuh di 50 km per jam maksimumnya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau beli kendaraan yang ekonomis ya, buat santai, buat kerja, buat daily setiap hari, buat angkut-angkut beban berat, buat aktivitas yang everyday teman-teman lakuin, saran Heru nih teman-teman harus beralih dari motor konvensional ke sepeda listrik. Cukup. Kenapa? Sepeda listriknya aja udah seperti motor teman-teman. Ya, saat ini sepeda listrik itu bukan yang mainan kecil-kecil, enggak teman-teman. Tapi sepeda listrik yang Telling punya, ini bentuknya, diameternya, panjangnya, ukurannya udah seperti motor di luaran sana, motor konvensional gitu ya. Udah kayak ukuran motor Honda Beat, Yamaha Mio gitu ya teman-teman ya. Jadi udah besar teman-teman seperti itu. Nah teman-teman spesifikasinya ini motor 800 watt teman-teman. 800 watt untuk baterainya itu di 60 volt 20 ampere untuk akinya. Kecepatan maksimumnya ini berat kosong ya teman-teman ya. Kalau di gas full gitu dengan gigi 3 itu di 45 km per jam. Ya, tapi kalau ada bobot, ada beban yang mungkin berkurang, bisa di 30, bisa di 35, seperti itu ya teman-teman ya. Ya, lalu ban yang seperti saya bilang tadi ukurannya ring 12, 90/90, jadi udah sangat ngedonat, besar banget. Ini dari mereknya Kenda teman-teman. Bannya udah cukup bagus, bulat sekali teman-teman, seperti itu. Oke, nah baterainya posisinya teman-teman ada di sini ya teman-teman ya, di pijakan kaki untuk baterainya. Jadi teman-teman ini baterai
buat teman-teman yang ada di daerah yang rawan banjir. Nah, teman-teman harus menggunakan sepeda listrik dari merek Tailing. Kenapa? Why Tailing? Karena ini udah water resistant. Waduh. Jadi kalau ada banjir, teman-teman walaupun baterainya ada di bawah nih posisinya, teman-teman terabas aja. Karena ini udah anti air gitu teman-teman. Jadi nggak usah worry, nggak usah balik arah, nggak usah nungguin banjirnya reda. Terabas aja teman-teman. Motor konvensional pada diem, mau sepeda listrik teman-teman dari Tailing digas terus teman-teman. Itu garansi ya teman-teman, baterainya gitu garansinya 10 bulan teman-teman ya. Jadi cukup lama, lalu udah water resistant, jadi udah anti air teman-teman. No worry, jangan usah takut kalau menggunakan sepeda listrik. Jadi fiturnya sangat-sangat luar biasa, dahsyat. Oke. Nah, lalu teman-teman beralih ke belakang sedikit. Ini ada lampu LED di sini teman-teman. Jadi Mimin nanti bisa shoot di sini. Ini keren banget. Ini membuat aksen di bawah ini kalau malam teman-teman ya pakai ini, pakai X51M. Itu benar-benar kelihatan banget teman-teman. Lampu LED-nya. Wih, di sini tuh terang gitu teman-teman. Nice banget ya teman-temannya. Lalu di sini ada pedalnya, karena ini masih kategorinya sepeda listrik, jadi masih menggunakan pedal. It's okay, teman-teman. Nanti pedal ini bisa dicopot. Ini ada dudukan untuk footstep, dudukan orang boncengan. Nah, Heru kasih lihat ya teman-teman ya, untuk footstepnya ya. Nah, teman-teman, ini footstepnya untuk di belakang ini terpisah teman-teman ya. Footstepnya modelnya kayak gini teman-teman ya. Ya, nanti Mimin kasih lihat ya. Nah, nanti ini bisa dipasang di sini teman-teman. Footstepnya. Nah, seperti ini. Ya, footstepnya. Nah, kayak gini teman-teman. Ya, jadi nanti kita bisa copot pedalnya, lalu diganti pakai footstep. Kalau teman-teman masih ingin menggunakan pedalnya, ya it's okay juga. Tapi pedalnya kan nggak digunain gitu. Ngapain juga pakai pedal? Karena kita kan baterainya juga cukup jauh gitu ya. Jadi nggak mungkin pedalnya digunakan. Oke? Jadi kalau saran saya sih lebih prefer mending ininya diganti nanti pakai footstep. Jadi nanti yang boncengers, kakinya bisa ke sini, injak footstep. Gitu. Jadi bisa boncengan. Keren ya? Nah, saran saya mah mending diganti pakai footstep. Kita siapin. Jadi makin kelihatan berotot. Waduh, ada footstepnya. Kita masukin lagi footstepnya teman-teman di sini. Oke. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini kunci bagasinya ada di sini ya, teman-teman ya, kunci bagasinya ya. Nah, lalu teman-teman mau lihat tampilan di speedometernya, Mimin bisa kasih lihat ke sini, Min. Oke. Nah, saya nyalain ya teman-teman tuh, ada fiturnya, saya onin. Nah, teman-teman, dari sebelah kiri dulu, kita ada lampu hazard loh. Sepeda listrik udah ada lampu hazardnya. Nah, ini bunyinya udah kayak alarm teman-teman buat ngebangunin tidur. Nah, jadi ada lampu hazardnya. Jadi lampu seinnya nyala semua teman-teman ya, kiri kanan ya. Ya, belakangnya pun sudah jalan lampu seinnya teman-teman. Keren ya. Tuh. Ya, keren banget. Seperti itu. Nah, lalu saya matiin. Lalu di sini ada lampu untuk sen kiri dan kanan. Oke, teman-teman, kenapa kok ada bunyinya? Oke, why? Nah, jadi pabrikan dari Tailing kenapa membuat sepeda listrik ini dengan bunyi-bunyian? Karena kan kalau sepeda listrik kan dan motor listrik itu tidak ada suara. Jadi untuk supaya kita nggak lupa atau bisa lebih aware sama kendaraan ini saat berbelok ke kiri ke kanan, makanya lampu seinnya kita berikan suara. Nah, suara seperti ini supaya kita tahu, oh ini ada lagi belok ke kiri, ini lagi ada belok ke kanan, misalnya gitu. Jadi kita lebih aware sama kendaraan. Kadang kan ibu-ibu nih kalau di jalan, ya biasanya ibu-ibu ya, kalau belok ke kiri atau ke kanan gitu ya, lupa ngebenerin lagi lampu seinnya gitu. Padahal jalannya udah lurus terus, itu ibu-ibu teman-teman. Jadi lampunya seinnya ke kiri tapi jalannya lurus terus. Nah, kenapa? Karena kalau motor-motor pabrikan Jepang atau mungkin beberapa pabrikan Eropa gitu, dia nggak memberikan suara, ya.
untuk lampu sennya. Jadi kadang kita nggak sadar ya, perhatikan teman-teman. Saat kita ngegas, lampu sen masih jalan ke kiri dan ke kanan. Nah, tapi kalau pakai sepeda listrik dari Mertelling, teman-teman nggak usah takut kelupaan. Karena kalau masih belok ke kiri atau belok ke kanan, suaranya akan hidup terus, akan nyala terus gitu. Nge-warning kita, berarti kita tinggal matiin aja gitu. Lalu ada klakson juga teman-teman di sini. Kenceng banget klaksonnya teman-teman, udah kayak motor. Sekali lagi. Kenceng banget teman-teman. Oke, ini ada tripnya teman-teman. Nah, teman-teman ini S ini adalah speed ya teman-teman. Jadi nanti di sini ada speed 1, nanti Mimin akan bikin videonya speed 1, speed 2, speed 3. Nah, Mimin bisa lebih dekat mungkin Mimin. Nah, ke video nggak Min? 1, 2, 3-nya ke video ya. Ini speed 1 ya teman-teman ya, ini ya angka 1 ya. Lalu saya pencet lagi S-nya yaitu speed 2 dan ini maksimumnya ada di speed 3 teman-teman. Oke, guys, jadi di sini kalau misalnya ada emergency, gasnya rusak ataupun habis crash yang menyebabkan handle gas ini rusak, kita bisa pakai fitur ARS. ARS itu apa? Auto Repair System. Jadi kita tetap bisa pulang, rodanya tetap muter jalan dengan memencet fitur ARS ini. Oke, caranya gimana? Deketin Min. Jadi gini Min. Nah, buat teman-teman, jadi supaya mengaktifkan fitur ARS ini, Auto Repair System, ini dimatiin dulu kontaknya, lalu dijalanin, dipencet rem, oke, lalu dipencet ini sekali, lalu dilepas, lalu ini dipencet aja teman-teman. Nanti roda belakangnya itu akan memutar, tuh teman-teman. Oke, mutar ya, deketin Min. Ya, mutar ya. Saya nggak muter handle gas loh. Saya cuma mencet nih, jempol saya mencet ARS. Oke, mencet. Jadi nggak dipencet handle gasnya. Jadi kita tetap bisa pulang walaupun kecepatannya dibatasi hanya 20 km per jam. Mimin bisa kasih lihat. Jadi kalau fitur ARS ini ditekan ya, ini kecepatannya hanya di 20. Tapi kalau mungkin didudukin mungkin sekitar di 15 mungkin kilometer per jam karena ada bobot ya teman-teman. Jadi kita tetap bisa pulang dengan fitur ARS ini, kita tetap bisa sampai ke tujuan. In case ada problem. Jadi canggih nggak? Canggih banget. Oke, seperti itu. Nah, ini saya dengan gigi 3 saya coba gaspol. Kecepatannya ini kurang lebih di 40 km per jam. Mimin bisa lihat. Di 40 km per jam tuh ya, seperti itu. Ini berat kosong ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya didudukin ya pasti akan berkurang, nggak akan 40, mungkin sekitar 30. Kalau beratnya kayak saya 94 kilo ya, kelas berat mungkin sekitar 35 km per jam seperti itu. Oke, nah fiturnya di sini juga ada lampu dekat, ada lampu jauh. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ada lampu jauh dekatnya gitu teman-teman, seperti itu. Nah, lalu teman-teman di sini juga ada gantungan. Jadi buat teman-teman yang mau bawa belanjaan, di sini ada gantungannya ya. Lalu di sini juga ada kotak kecil buat taruh handphone, terusnya kertas parkir ya, bisa lah segini ya. Buat ya walaupun mungkin nggak terlalu besar tapi bisa. Lalu untuk bagasi teman-teman, kita buka bagasinya dari sini teman-teman. Nah, bagasinya ada, walaupun mungkin nggak terlalu besar, Mimin bisa kasih lihat bagasinya seperti ini. Ya lumayan lah buat bawa aqua botol gitu ya teman-teman ya, mau taruh dompet bisa seperti itu. Nah, lalu dari sini kita lihat ke belakang. Di sini sudah ada standar samping ya teman-teman ya. Sudah ada standar samping, sudah ada standar tengahnya. Nah teman-teman, ini padahal kontak lagi mati ya, tapi tetap bisa nyala ya. Jadi ini ada fitur keamanannya juga teman-teman. Ini ada NFC juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyalain dengan meng-tap kartu NFC ini. Oke, diginiin doang. Tuh, nyala teman-teman di sini. Tuh, udah jalan.
Teman-teman bisa lihat displaynya? Jalan loh. Tuh. Ya nggak? Jalan. Ya nggak? Seperti itu teman-teman ya. Bisa jalan. Nah, lalu kalau ini goyang itu dia akan, jadi fitur keamanannya kalau ini digoyang itu akan bunyi. Kita jalanin. Jadi dia nggak mau jalan teman-teman. Jadi ini adalah fitur safety dari retailing yang menurut saya bagus sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman beli sepeda listrik retailing itu sangat aman sekali karena rodanya ini ngunci belakangnya. Jadi mau ditarik-tarik juga nggak bisa. Tuh, dia ngelock seperti itu. Oke, kalau ini dimasukin lagi kuncinya, baru bisa normal lagi. Nah, seperti itu. Tuh, baru normal lagi. Ya, ini kalau mundur, ini baru si pedalnya muter ya teman-teman. Tapi kalau maju, ini pedalnya akan stay, nggak akan muter. Jadi safety untuk kaki kita. Jadi kaki kita nggak akan kena. Gitu, seperti itu. Oke, seperti itu. Untuk fitur keamanannya ada standar tengah. Shocknya menggunakan 2. Lalu yang keren tuh ini udah anti kotor teman-teman. Karena ini bumper apa namanya, spakbor ban belakangnya ini sangat membungkus, menyelimuti bannya teman-teman ya, gede banget. Jadi kotoran, air, cipratan nggak akan mungkin kena kaki di sini. Jadi safety banget kotornya. Oke, lalu di sini ada pegangan untuk besinya di sini. Oke, lalu teman-teman Mimin bisa lihat ini untuk lampu rem belakangnya Min. Ini LED-nya sporty banget. Nah, ini nih. Nah, nyalanya seperti ini. Kalau direm, dia semakin terang banget gitu. Lepas, terang banget. Ya, hazardnya nyala 2. Lalu di sini ada lampu penerangan untuk kayak plat nomor teman-teman. Walaupun ini sepeda teman-teman ya, nggak perlu pakai plat nomor teman-teman. Tapi Tailing menyiapkan lampu di sini, ya, keren banget. Ada mata kucingnya juga di sini, teman-teman, biar lebih safety saat malam kena lampu ya, seperti itu. Jadi keren banget. Lalu di sini masih menggunakan Mimin, boleh lihat ada rantai, karena ini masih sepeda kategorinya, jadi ini masih menggunakan rantai seperti itu. Oke, bannya juga sama 90-90. Ring 12 belakang sama depan sama seperti itu. Oke, so far paling itu yang bisa saya sampaikan, bahwa ada produk dari Tailing yang cukup bagus, maco, stylish, buat cowok keren banget, tapi cewek juga boleh sih, cocok-cocok juga menggunakan X51 dari Tailing ini. Bannya paling besar di kelasnya gitu ya, pakai ring 12 90/90. Ini sepeda listrik, baterainya masih graphene ya teman-teman ya. Jadi kalaupun ada masalah, kita nggak harus beli segondol gitu ya, karena biar lebih irit bisa beli satuan juga gitu loh. Baterainya juga kita ready dari Tailing. Jadi after sales-nya kita bagus. Why Tailing? Karena kita perusahaan global, udah multinasional, ada di seluruh dunia seperti itu. Jadi beda sama perusahaan lokal yang nggak jelas after sales-nya. Jadi teman-teman kalau mau beli, saran Heru beli yang sudah perusahaannya besar ya, ada di benua Asia, benua Amerika, benua Eropa. Jadi memang itu perusahaannya udah multinasional, jadi dia nggak ecek-ecek, tapi dia juga menyiapkan after sales yang bagus. Karena banyak banget brand-brand baru yang masih lokal, jadi after sales-nya nggak jelas. Jadi teman-teman mending beli yang produknya bagus, mahal, berapa ratus ribu sedikit maya, udahlah cincai. Tapi kualitasnya bagus, pelayanannya bagus, purna jualnya juga bagus seperti itu. Oke, nah jadi itu yang mau sampaikan, bahwa ada produk mirip Honda Zoomer yaitu X51 dari Tailing. Jadi teman-teman, baru di Indonesia ada produk segagah ini dari merek Tailing di tipe X51M. Jadi buat teman-teman yang mau order, pengen tahu, bisa mampir aja ke showroom Tailing di Jalan Raya Kopo 36, Kelurahan Pancunan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Mampir aja, di sini pilihannya banyak. Kita ada 15 jenis sepeda listrik, jadi terbanyak di Indonesia. Brand Tailing adalah brand sepeda listrik terbanyak jenisnya
di Indonesia saat ini. Oke, sekian dari Heru dan thank you. Bye.